Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, demi aku dan demi Daud hambaku. Pernahkah saudara mendengar pepatah? Bisa dikatakan pepatah atau peribahasa Batak yang mengatakan, Jehovah domar porang humuk pamu, asal ma kohop pamu. Ya, itu menjadi peribahasa di kalangan masyarakat Batak karena suatu keyakinan teguh bahwa Tuhan sendiri akan membela umatnya. Tuhan yang akan berperan aktif membela umatnya. Dan sesungguhnya itu adalah ungkapan dari Keluaran 14 ayat 14 bahwa Tuhan akan berperang asalkan kau diam. Bapak Ibu, itu peristiwa dalam Keluaran Mesir. Dan beberapa ribu tahun berikutnya, di zaman Raja Hizkia, hal ini terjadi lagi. Ketika Hizkia di dalam ketakutan, ada ancaman Raja Asyur akan menyerang, yaitu Raja Sanherib, menyerang Yehuda, dan Yerusalem akan dihancurkan. Dan Asyur adalah sekutu dari Samaria atau Israel Utara. Ditambah lagi, di tengah ketakutan itu, dia bertanya kepada hamba Tuhan, Yesaya. Dan datang lagi berita dari sekutu mereka, yaitu Mesir, mengatakan bahwa Sanherib sangat kejam. Setiap daerah yang ditaklukkan itu hancur dibuatnya. Mulailah ketakutan lagi Raja Hizkia. Walaupun setelah mendengar firman Tuhan, lalu dia masuk ke rumah Tuhan, dia berkeluh kesah kepada Tuhan dalam doanya. Dan sekali lagi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia bahwa Tuhan sendiri yang akan membela mereka. Dan ini nas renungan kita di 2 Raja-Raja 19 bahwa Tuhan sendiri akan melindungi. Kalau dalam bahasa aslinya disebut Tuhan sendiri yang akan membela, menutupi kota itu, dan juga surround, covering, bahwa akan melindungi sekeliling kota itu. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya lebih kepada menjaga, melindungi, menutupi dengan posisi siaga untuk berperang. Malaikat-malaikat Tuhan yang akan berperang. Dan itu hal terjadi. Hizkia tidak menyaksikan serangan itu, tetapi seluruh tentara Asyur habis. Dan Raja Sanherib pun akhirnya dibunuh oleh anaknya sendiri. Hizkia tidak ngapa-ngapain, tapi Tuhan yang berperang. Kalau kita berkata sekarang di zaman ini, itu kan cerita zaman dulu pendeta. Bapak Ibu, cuma dikasih Tuhan. Ada kisah juga, pendeta Van Hasselt di Tanah Batak dalam masa penginjilan dulunya. Biasa di Batak dengan perdukunan dan ilmu-ilmunya. Ada suatu ketika dukun mencoba untuk menghancurkan pendeta Van Hasselt. Tetapi dia tidak jadi datang ke rumahnya karena melihat ada sosok yang berjaga-jaga. Van Hasselt baru tahu setelah di onan, orang ini berkata, isi dodongamu da budari, nama jaga zabum. Pendeta ini bingung. Loh, enggak kok, orang saya sendiri di rumah. Baru dikatakan, ada orang berjaga-jaga dengan pedang yang menyala-nyala. Itu kisah penginjilan Tanah Batak. Beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita dari Nigeria Utara, ada 60 orang dalam gereja. Di dalam gereja ini, anak-anak dan laki-laki, dan juga perempuan. Dari antara mereka dipisahkanlah, tiba-tiba datang penyerang, bersepeda motor,
dan menyuruh semua untuk berpisah. Akhirnya mau dieksekusi 35 orang laki-laki dewasa dan juga remaja laki-laki. Tetapi seketika itu, Pendeta Samuel Adabayo, ini di Nigeria Utara, mengatakan kami tidak akan menyangkal Kristus. Dan seketika itu kegelapan terjadi, hujan deras, badai terjadi, tapi perempuan dan anak-anak yang dalam gereja tidak tahu menahu tentang hal itu. Dan eksekusi itu batal karena tunggang langgang lari para penyerang itu. Dan ternyata hujan itu tidak pernah diberitakan di kantor berita manapun pernah terjadi. Karena hanya sekitaran gereja dan sekitar radius 3 km dari gereja itu saja yang terjadi hujan badai. Dan semua laki-laki ini begitu hujan badai dan gelap itu, mereka lari dan masuk dalam gereja. Semua terkejut karena mereka dalam keadaan basah kuyup. Yang di dalam gereja tidak tahu terjadi hujan lebat di luar. Bapak Ibu, kisah-kisah ini pernah terjadi dan bisa terjadi juga di zaman sekarang. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan tahu membela umatnya. Tuhan tahu membela Anda dan saya. Tuhan tahu menyelamatkan kita. Kalau sekarang kita bertanya, bagaimana dengan para rasul yang dibunuh? Bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan celaka dalam kehidupannya karena membela imannya, bahkan mati dibunuh? Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, bedakan antara peristiwa atau kemampuan Tuhan membela kita, menyelamatkan kita, seperti Sadrak, Mesah, Abednego atau Daniel atau siapapun dalam kisah dalam Alkitab. Tapi jangan lupa juga, Kristus mati disalibkan. Artinya demikian, kematian adalah hal yang berbeda dengan tindakan Tuhan membela. Terjadinya kematian bukan berarti Tuhan tidak membela. Bukankah kita sudah dibela dari kematian? Sehingga kematian adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Tetapi Tuhan tahu menjaga kita, melindungi kita, bahkan mengcover kita, menutupi kehidupan kita. Tuhan tahu menyelamatkan kita. Bahkan kematian pun, itu adalah, kita sudah dibebaskan dari kematian. Kematian adalah cara Tuhan untuk mengumpulkan kita bersama Dia. Sehingga, kiranya ini menjadi damai sejahtera buat kita. Bahwa Tuhan Allah yang hidup, Bapa kita, Dia adalah pembela kita, pelindung kita, penolong kita. Mari tetap teguh, pegang iman, percaya. Bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mari tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan kita, mungkin persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu caranya membela kita, menolong kita. Asalkan kita mau serahkan hidup kita dan mau berpegang teguh, mau patuh dan taat selalu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia betapa setianya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari tetap berpengharapan kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Karena Dia adalah penolong yang setia. Tuhan memberkati.